Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel kami, yang mudah-mudahan selalu senantiasa bermanfaat dan pasti mudah-mudahan di dalamnya ada sesuatu yang bisa mengembangkan kesadaran untuk jadi lebih baik lagi. Seperti biasa kita chit-chat lagi nih sama Mas Sony. Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya, oke. Nggak kerasa nih udah beberapa episode. Iya, betul. Seru ya? Luar biasa ya. Luar biasa. Sehat ya Mas Sony ya? Alhamdulillah. Oke Mas, di episode season 1 yang keempat ini, Iya. kita akan bahas tentang Al-Quran bimbingan yang lurus, jalan yang lurus, jalan kemana. Oke. 1, 2, 3 kan kita udah bicara, wah bagus banget kita bicara Al-Quran, apa Al-Quran, bagaimana Al-Quran, dan yang paling seru tuh have to know sama yang nice to know itu Mas, itu asik banget gitu. Dan mungkin rasanya kita tambah lagi nih sekarang, Al-Quran itu kan bimbingan yang lurus, nah jalan yang lurus, nah jalan kemana? Nah kira-kira gimana tuh Mas Sony? Iya, jadi Al-Quran itu kan petunjuk dari Allah ya, dan itu seperti sebuah roadmap. Jadi petunjuk yang membawa kita ke satu tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesuai kehendak Allah, yang dikehendaki Allah. Makanya Al-Quran itu sering disebut sebagai sirotol mustaqim. Atau jalan atau petunjuk yang membawa kita, membimbing kita ke jalan yang lurus atau sirot tol mustaqim ya. Dan jalan ini nggak ada bengkoknya, jadi lurus dan terhubung langsung kepada Allah gitu ya. Coba dibuka itu surat 18 ayat 1 dan 2. 18 ayat 1 dan 2 ya. Kita buka dulu surat 18 ayat 1 dan 2-nya. Ya. Oh iya ya, memang setiap sholat juga kan kita baca ihdinas sirotol mustaqim ya di situ ya. Betul. 18 ayat 1 dan 2 Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran dan tidak ada mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ayat 2-nya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Gimana nih Mas? Tiganya dia lanjutin. Oh, tiga lanjut. Oke. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, jadi Al-Quran itu bimbingan yang lurus. Sesuatu yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Lurus itu artinya nggak ada belok-beloknya, jalan yang mudah, jalan paling cepat, jalan yang besar, jalan tol. Yang membawa kita sampai ke tujuan hidup. Nah, jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditunjuki Allah agar semua makhluk itu dapat yang ada di alam semesta ini dapat menuju kepada satu tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu agar semua zatnya itu kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya, bersama Allah selama-lamanya. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan hidup kita sebagai manusia, tujuan yang sejati, ya kan? Banyak orang yang tujuan hidupnya kaya, ada tujuan hidupnya macam-macam, itu semua sementara kan? Sukses di dunia itu sementara. Tapi tujuan hidup yang sejati menurut kehendak Allah itu adalah kembali kepada Allah seutuh-utuhnya, bersama Allah selama-lamanya. Nah, ini untuk mencapai kepada tujuan itu, maka Allah memberikan kepada kita jalan atau bimbingan yang namanya sirotol mustaqim, yaitu adanya di Al-Quran. Kenapa disebut sirot? Karena jalan itu kalau di dalam bahasa Arabnya kan ada harekat, ada wasilah, itu semua jalan kan. Tapi sirot itu artinya jalan yang luas gitu, yang lapang, yang lebar, yang langsung. Jadi kalau ada dibilang sirotol mustaqim kayak jembatan yang sangat kayak titian rambut di belah 7, itu sebenarnya nggak begitu.
Oke, ya itu kan di populer tuh Shiratal Mustaqim tuh seakan-akan seperti jalan yang rambut dibagi 7 gitu ya. Iya, padahal tuh enggak, itu jalannya luas, lurus, langsung, kira-kira begitu. Oke. Nah, itu semua adanya di Al-Quran. Tapi kita perlu tahu, Al-Quran kan ada dua, ada yang di buku, ada yang non-fisik kan. Oke. Dan dua-duanya ini harus disatukan gitu kira-kira. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa semua petunjuk Allah itu yang diberikan di Al-Quran itu untuk satu tujuan ini. Jadi kalau di Al-Fatihah yang kayak Kang Abu tadi bilang, setiap hari sembahyang kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, kita sebenarnya sudah ditunjuki itu, tapi kita perlu sadar apa itu jalan lurus, yaitu kesadaran bahwa jalan lurus adalah jalan yang membawa kita kembali pulang kepada Allah sebagai tujuan utama dan satu-satunya. Oke. Nah, kalau di Al-Quran kan di misalnya Al-Baqarah ayat 155 ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita itu secara zat itu berasal dari Allah. Zat itu kan artinya kemarin Percikan. Kalau percikan berasal dari Allah dan tujuan hidup kita itu hanya satu, yaitu kembali kepada Allah dengan seutuh-utuhnya. Kenapa harus kembali kepada Allah? Karena kita itu zat Allah atau percikan zat Allah. Sebagai roh ya, dan zat-zat Allah itu membawa sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tuh antara lain tidak kenal mati, tidak kenal binasa, abadi selama-lamanya, ya kan? Nah, sesuatu yang abadi yaitu zat kita ini, diri sejati kita itu harus kembali kepada sesuatu yang abadi juga. Ya. Mungkin sesuatu yang abadi, tidak kenal mati itu kembali kepada sesuatu yang tidak abadi. Ya kan? Nah, banyak tuh orang ya saya lah, nggak usah bilang orang. Saya ya misalnya nunjuk ke sini gitu. Nunjuk aja ke sini, nggak usah nanya orang. Saya tuh ya mengatakan bahwa ya sebelum sadar kira-kira gitu ya, bahwa tujuan hidup saya itu kembali ke surga. Ya. Padahal masuk surga, kembali ke surga itu tidak sama dengan kembali kepada Allah. Itu suatu hal yang berbeda. Ya. Nah, coba dilihat tuh di surat 133. Oke, surat 133. Iya ya, ini penting banget sih ya, karena kan ending kalimatnya juga ilaihi rojiun gitu ya, bukan mau kembali ke surga sebetulnya ya. Betul. Iya. Betul. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tahan dulu. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, kalau surga itu luasnya langit dan bumi ukurannya, kalau langit dan buminya udah binasa, surganya masih ada nggak? Kan ukurannya seluas langit dan bumi. Oh, oke. Ya kan? Oke. Nah, coba dibuka lagi supaya lebih jelas tuh, surat 11 ayat 106 sampai 108. Oke. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Iya. Oke. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Diulang dulu. Jadi neraka kekal selama apa? Langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi. Ya kan? Jadi berarti neraka itu abadi nggak? Pertanyaannya langit dan bumi itu abadi apa enggak? Oke. Kalau dibilang neraka itu selama ada langit dan buminya akan binasa, berarti neraka juga nggak abadi kan gitu kira-kira. Iya. Kan? Lanjutin deh sampai 108. Oke, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Iya, betul. 108-nya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi. Berarti pertanyaannya, surga itu kekal apa enggak? Kan selama ada langit dan bumi. Langit dan bumi itu sesuatu yang kekal apa sesuatu yang bisa binasa? Temporer ya, temporer banget. Pertanyaan kan itu. Yes. Coba lanjut. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi kalau langit dan bumi itu, neraka dan surga itu selama ada langit dan bumi, seluas langit dan bumi, bagaimana kita tujuan hidupnya mau di surga selama-lamanya, padahal surganya ada selama langit dan bumi. Ya, surga itu kalau langit dan bumi itu tidak kekal, berarti surganya pun nggak kekal kan? Padahal roh kita sebagai zat Allah ini kekal loh, nggak kenal mati.
Ya. Kekal seperti sifat-sifat Allah yang kita bahas bahwa zat Allah itu membawa sifat-sifat dan kehendak Allah kan. Ya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang abadi bercita-cita atau bertujuan bertempat di suatu yang sementara. Nah, apa yang misalnya sementara itu dan apa yang abadi itu? Tadi kita bahas dulu ya bahwa surga neraka itu kekal apa enggak, lalu apa yang abadi. Coba kita buka surat 28 ayat 88. Oke, surat 28 ayat 88. Ya. Kalau tadi berbicara yang tidak abadi, sekarang kita berbicara yang abadi ya. Abadi, ya. Oke. Wah, ini menarik nih Mas, karena paradigma sekarang selama ini kan ya tadi ya surga tuh sangat diinginkan gitu. Padahal itu tadi ya ada temporernya. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, jadi tiap-tiap sesuatu berarti termasuk surga dan neraka nggak? Oke. Semua binasa kecuali wajah Allah. Makanya roh kita itu, diri kita sejati itu, tujuan hidupnya menurut Allah bukan ke surga, tetapi kembali kepada Allah, bersama Allah selama-lamanya. Nah, inilah hakikat tujuan hidup kita semua. Inilah tujuan hidup kita sesuai kehendak Allah. Kembali bersama Allah selama-lamanya di sisi Allah. Bukan di surga, bukan di suatu tempat, tapi di sisi Allah. Oke, karena kan kalau kita mau lihat juga Mas, berarti kan kalau surga itu diciptakan oleh Allah, surga dan neraka juga tetap makhluk gitu ya. Makhluk juga kan terbatas berarti gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini perubahan kesadaran ini penting sekali. Karena ini akan merubah segala-galanya di dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. Karena kita udah tahu tujuannya. Jadi kalau ini hidup tuh perjalanan, harus tahu tujuan akhirnya tuh di mana. Nah, itu akan merubah sikap ketika kita melakukan perjalanan itu. Karena sebuah perjalanan harus membutuhkan arah tujuan yang benar. Nah, rencana Allah itu agar semua zat-zatnya itu, semua ya, bukan cuma manusia, semua itu pulang kembali ke pangkuan kasih sayangnya, pulang kembali ke haribaannya, tidak terkecuali satu pun juga. Jadi nggak ada yang ketinggalan lah, kira-kira begitu. Jadi bukan suatu agama tertentu aja yang kembali, atau kepercayaan tertentu aja kembali, semuanya harusnya kembali ya. Semua makhluk ya Mas ya? Semua makhluk, semua zat. Jadi nggak semua makhluk ada zat Allah di dalamnya kan? Oke. Nah, jadi semua zat Allah, maksudnya diri yang sejatinya itu harus kembali. Gitu. Dan kalau di Al-Quran kan ada kata-kata wa makarullah innallaha khairul makirin. Jadi sebenarnya itu diterjemahkan sebagai berbuat makar lah kamu, Allah pun berbuat tipu daya. Tipu daya. Padahal itu bukan makaru, itu artinya Allah berkehendak gitu. Jadi meskipun kamu punya kehendak macam-macam, tapi kehendak Allah itu pasti terjadi, kira-kira begitu. Nah, jadi meskipun alam semesta ini punya tujuan semuanya, misalnya nih ada orang tujuannya hidup sukses, ada yang tujuannya masuk surga, ada yang tujuannya macam-macam, tapi kehendak Allah lah yang harus terjadi, di mana semua itu harusnya kembali kepada Allah. Nah, merubah kesadaran akan tujuan hidup yang benar itu merubah sikap secara total. Jadi buat orang yang misalnya tujuan hidupnya masih ke surga, umumnya dia akan bersifat pamrih kepada Allah kan. Dia berbuat sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu gitu. Pengen gitu ya. Kayak jual beli kan. Transaksi. Ya, transaksional gitu. Memang kita itu hubungan kepada Allah itu bertahap ya. Awalnya tuh kita kepada Allah tuh kayak budak sama tuan. Ya, takut gitu. Lama-lama transaksional gitu. Jadi ada pamrihnya. Tapi ketika kasih sayang Allah yang bantu kita untuk merubah tujuan hidup kita menjadi seperti ini, yaitu sesuai kehendak Allah, yaitu hanya kembali kepada Allah, maka sikap pamrih ini akan sangat jauh berkurang gitu. Dan makanya ada lagu tuh kan, kalau surga neraka. Nah, masih mau menyembah Allah gitu nggak gitu kan. Nah, itu Krisya sih Mas, itu dia berarti dalam gitu ya. Dalam banget, dalam. Nah, jadi surga itu tempat sementara, yang abadi itu kembali kepada Allah, bersama Allah selama-lamanya. Kenapa? Hanya untuk dikasihi dan disayangi Allah lebih seutuhnya. Nah, Al-Quran ini tuh Al-Quran ya,
di non fisik dan yang fisik itu membawa kita kepada tujuan ini agar kita tuh dapat melangkah di dalam jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Jadi hidup ini perjalanan, bukan perlombaan ya. Perjalanan bukan perlombaan. Ya, nah, ini keren bukan Mas. Perlombaan. Okay. Jadi bukan masalah siapa yang sampai duluan. Dan bukan menang kalah ya Mas ya? Nah, jadi ini perjalanan, bukan menang kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Semuanya harus kembali, kira-kira begitu. Oke. Nah, perjalanan kembali kepada Allah itu dekat tapi jauh. Ya. Jadi Allah itu kan dekat, ya kan? Kalau dibilang kan coba dibuka deh Al-Baqarah ayat 186. Ya. Okay. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu, jawablah bahwa aku adalah dekat gitu ya. 186. Gitu. Oke. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Dekat, ya. Allah tuh dekat loh. Ya. Bahkan katanya kan lebih dekat dari urat lehermu. Iya. Jadi di 50 ayat 16. Oke, 50, 16. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, lebih dekat daripada urat leher. Berada dimanapun kita berada kan gitu. Iya, kan? Iya. Surat 57 ayat 4 ya? 4. Betul. Okay. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi perjalanan kembali kepada Allah itu dekat, karena dia dekat. Tapi ini kan bukan masalah tempat. Karena Allah kan terbebas dari dimensi ruang, waktu, dan tempat. Oke. Ini masalahnya kesadaran, ya kan? Cahaya. Jadi kita akan dibawa ke dalam, nanti di episode berikutnya kita akan bahas mengenai cahaya itu gimana. Jadi meskipun dekat tapi jauh. Nah ini Mas mungkin agak perlu dielaborate lagi sedikit nih. Meskipun dekat tapi jauh tuh boleh agak sedikit dikupas sedikit. Nah misalnya ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj kan Nabi Muhammad kembali kesadaran dirinya, mengalami perjalanan, akhirnya bisa melihat wajah Allah. Itu kan ke tempat yang sangat jauh. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai Aqsa, ya kan? Oh iya. Ya, itu yang surat 17 ayat 1 kan? Ya. Lailam ilal Masjidil Haram kalau Masjidil Aqsa kan gitu. Betul. Mau dibuka nggak tuh ayatnya? Boleh. Ini penting soalnya Mas. Ya. Supaya nanti kita ngerti juga maksudnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kan bukan tempat gitu ya kira-kira ya. Oke. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini sebenarnya satu diskusi yang harusnya kita bahas nanti gitu, karena ini agak cukup dalam. Tapi yang disebut Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini artinya bukan secara fisik tetapi non fisik. Al-Masjidil Haram itu tempat bersujud atau menyembah Allah yang suci. Yaitu adanya di hati kita sebenarnya secara hakikat ya. Jadi bukan bicara tentang bangunan. Al-Masjidil Aqsa itu sebenarnya juga bukan bicara tentang bangunan. Al-Masjidil Aqsa itu tempat menyembah Allah. Aqsa itu artinya jauh gitu. Jadi Aqsa itu secara hakikat artinya jauh. Nah makanya waktu Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha kan. Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi gitu. Jadi yang diperjalankan tuh bukan fisik tapi kesadarannya, cahayanya itu menuju ke tempat yang yang dibawa Allah dari melebihi semua dimensi yang ada kira-kira gitu. Jauh sekali gitu. Jadi itu ada di surat 53 ayat 14. 53 ayat 14. Ya. Nah, kita cek dulu. Wah, seru nih. Wah, ini harus bahasan sendiri ya, Mas ya? Harus sendiri, betul. Soalnya, yaitu di Sidratil Muntaha. Iya, betul. Sidratil Muntaha. Jadi kan coba 13-nya coba satu ayat mundur.
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. 14-nya, yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, sebenarnya itu kata-katanya bukan Jibril itu melihat Allah sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas deh ya. Jadi melihat Allah di tempat yang lain yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kesadaran tertinggi itu jauh. Jadi Allah itu perjalanan menuju atau kembali dan bersama Allah itu perjalanan yang dekat tapi jauh tapi dekat. Gitu. Paradoks gitu ya Mas ya? Iya, karena ini bukan masalah jarak, ini bukan masalah tempat gitu. Iya, oke. Kalau misalnya kita bicara perjalanan menuju bintang yang terdekat atau bintang terjauh itu masih terlalu dekat. Ini lebih jauh dari itu. Gitu. Karena di balik semua dimensi yang ada gitu kira-kira. Nah, jadi bukan masalah fisik ini. Nah, jadi kita nggak usah bicara wah jauh banget gitu ya. Tapi kita bicara sekarang mulainya aja deh dari mana perjalanan itu kan gitu. Nah, karena ini perjalanannya bukan perjalanan fisik, maka yang harus dimulai dengan yang disebut sebagai Shiratal Mustaqim itu yang ada di Al-Quran non fisik. Berarti kita perlu mengawali perjalanan ini. Jadi awalnya itu harus sama loh ya. Awalnya harus dengan membuka hati kepada Allah. Nah gitu. Karena melalui hati itulah Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus itu. Jadi hati itu harus dibuka dulu. Karena hati itu nanti bisa melihat cahaya gitu ya. Cahayanya nanti kita bahasnya di berikutnya, cahaya bukan lampu fisik begitu. Ya. Dan melalui hati yang terbuka inilah Allah dapat membimbing kita gitu. Hati itu kalau udah dibuka, lalu hati itu lapang gitu, terbuka, baru dari situ Allah menunjuki, nah ini loh Shiratal Mustaqim itu gitu. Ini loh jalan yang lurus itu. Kira-kira begitu. Itu dibuka tuh surat 6 ayat 125 sampai 126. Dan itu juga mungkin yang mendasari Al-Fatihah itu pembukaan, nanti arahnya ke situ kali ya Mas ya? Sana, betul. Saya sambil minum nggak apa-apa ya? Iya Mas, santai aja. Nanti kita ada sesi ngebahas Al-Fatihah kan Mas? Ada yang season 2 ya? Oh, season 2. Wah, ini seru nih. Makin season makin ramai. Ini juga jangan lupa Mas tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tuh Isra Miraj perlu nih kita masuk ke list. Perlu ya? Perlu. Nanti kita bahas. 6:125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam, untuk memeluk agama Islam. Untuk memeluk Islam tuh sebenarnya agama Islam kan dikurungin kan. Harusnya untuk Islam. Untuk Islam itu ya. Kan kita udah bahas bahwa Islam itu adalah sikap hati yang pasrah dan berserah kepada Allah kan. Ya, jadi ini nggak berbicara label gitu ya intinya. Bukan label, betul. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menampakkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, 125 dulu ya sebentar. Ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk kepada jalan yang lurus itu loh. Oh, oke. Nah, Shiratal Mustaqim itu loh. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam, untuk pasrah, berserah kepada Allah. Jadi niscaya itu artinya apa? Niscaya itu kepastian gitu. Bahwa Allah itu sebenarnya sudah memberi petunjuk itu sebelum kita meminta sebenarnya begitu. Ya. Tetapi hati itu kan dada di situ kan bisa dibilang juga kesadaran ya. Sadrahu itu kesadaran. Ya. Kesadarannya itu yang harusnya terbuka. Nah, begitu kesadaran terbuka, apa yang Allah mau berikan itu, yang sudah diberikan sebenarnya itu akan langsung masuk ke dalamnya. Tetapi kalau hatinya itu tertutup, artinya kesadarannya tertutup, maka Allah tidak bisa memberikan petunjuk itu, karena petunjuk itu yang udah menunggu itu nggak bisa masuk ke dalam, kira-kira begitu. Nah, coba 126-nya ya. Nah, di 125 tadi juga dibilang bahwa barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak pernah menghendaki orang itu sesat. Ya. Orang itulah yang menutup dirinya sendiri, kira-kira begitu. Nggak pernah Allah menghendaki orang itu supaya tersesat gitu. Tapi karena dia menutup dirinya sendiri, kan kita udah bahas berkali-kali juga bahwa Allah tidak pernah memaksa. Ya. Maka dia akan membuat petunjuk tadi itu tidak bisa masuk ke dalamnya.
Oke. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu ada di surat ayat berikutnya. Oke, 126-nya ya Mas ya. Ya. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Oh, nah ini ya. Oh iya benar Mustaqim. Oke. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, inilah jalan yang lurus. Ini itu di mana kemarin kita belajar di Al-Quran, di manakah kau berada? Iya, ke dalam ya. Di sini, di dalam hati ini. Ini jalan yang lurus. Karena pada waktu ayat ini turun, buku mushafnya belum ada. Belum ada. Jadi, ini tuh nunjuknya ke sini. Jadi disinilah nanti akan dibimbing ke jalan lurus, asal kita mau hati kita terbuka. Lapang. Nah, bukan cuman hati tapi kesadaran itu lapang dan terbuka, kira-kira begitu. Jadi hati ini harus dibuka. Melalui hati ini Allah menunjuki kita kepada jalan cahayanya, jalan yang lurus. Oke. By the way Mas, kalau hati kebuka berarti kesadaran juga upgrade gitu? Iya, karena kesadaran itu kan dianugerahkan ke hati. Oh, kesadaran yang masuk ke hati kita gitu ya? Hati, bukan ke otak. Ya. Nah nanti mungkin episode berikutnya kita bahas deh. Kesadaran itu kepada akal, bukan kepada otak. Akal sama otak tuh beda. Nah, ini nih Mas, missing linknya di sini nih, karena orang berakal dianggap orang yang menggunakan otak atau pikiran kadang-kadang gitu. Beda. Kita bikin episode khusus tentang itu. Banyak nih Mas episode khususnya ya. Beda banget. Lanjut Mas. Jadi melalui hati yang terbuka ini awal perjalanan. Allah akan bimbing kita menuju roadmap itu sampai kembali kepada Dia, mengampuni kita dan membawa kita ke dalam jalan cahayanya bersamanya selama-lamanya gitu. Ya. Ini yang disebut sebagai Al-Fatihah itu kan. Atau terbuka, artinya terbuka. Kalau di Al-Quran terjemahan kemenangan, sebenarnya arti lainnya tuh yang lebih cocok terbuka. Nah, coba dibuka tuh surat 48 ayat 1 sampai 3. Oh ya, ini 48 Al-Fat, satunya Al-Fatihah ya, kalimatnya mirip ya. 48 ayat 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Fathan Mubin itu artinya bisa dibilang kemenangan, tapi juga terbuka secara nyata gitu. Wah, kita tuh. Nah, ini menarik ya. Nanti kalau membuka hati, hal-hal yang nggak masuk akal tuh banyak sekali. Jadi nyata itu bukan berarti bisa dilihat mata, bisa dirasakan telinga itu, tapi bisa dirasakan pakai hati gitu. Nah sebenarnya yang nyata itu nanti adalah yang nggak kelihatan. Yang kelihatan begini nih semua nih, ini sebenarnya nggak nyata karena ini binasa kan. Iya. Yang nggak nyata itu, yang nggak kelihatan itu, yang bisa kita rasa itu, itulah yang nyata sebenarnya nanti. Iya. Itu pembahasan khusus lagi. Iya. Jadi sesuatu yang kelihatan itu justru nggak nyata, kayak ilusi optik begitu. Tapi sesuatu yang nggak nyata, yaitu hubungan sama Tuhan, perasaan segala macam itu justru yang nyata sebenarnya. Jadi terbalik, ada paradoks di situ nanti ya. Iya. Nah, coba dilanjutkan sampai ayat 3-nya itu. Oke, makanya jadi ingat ada statement Nabi Muhammad yang mengatakan la sautin wala harfun, tidak bersuara dan tidak berhuruf gitu ya Mas ya. Jadi memang ya itu tadi, semua yang kelihatan tuh binasa. Itu tuh keren tuh. Oke. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Lanjut lagi 3-nya. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jadi kalau kita udah membuka hati ya, Allah itu memimpin kita ke jalan yang lurus. Kalau memimpin tuh di depan apa di belakang? Memimpin di depan. Di depan. Jadi Allah di depan, kita tuh dibawa, digendong. Kita tuh nggak jalan sendiri. Nah, dan diberikan pertolongan yang kuat. Kenapa? Karena itu perjalanan yang kita itu nggak bisa menempuh dengan kita sendiri atau dibantu malaikat yang paling agung gitu, itu nggak bisa. Itu semua harus dibantu oleh Allah melalui kasih sayangnya, melalui cahayanya. Nah, jadi udah dipimpin, dibantu, ditolong dengan pertolongan yang kuat. Jadi kayak anak kecil tuh mau berjalan, dia digendong aja mendingan karena nggak bisa jalan, kira-kira nggak bisa sampai. Kalau kita sendiri menempuh itu nggak akan sampai-sampai aja.
Iya. Nggak bisa juga ya Mas ya. Nggak bisa. Jadi ingat pertanyaan paradoks waktu aku nanya, Mas hati kan harus dibuka. Iya, bisa buka hati. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Itu menarik. Tapi kan itu udah rencananya Allah, udah kehendak Allah. Pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Asal caranya benar. Asal caranya benar ya. Ya. Dan ini berlaku untuk semuanya ya Mas ya? Berlaku untuk semua zat Allah. Zat Allah. Ya, kalau kayak pohon, binatang itu kan di dalamnya nggak ada zat Allahnya. Iya, oke. Kalau semua manusia pasti ada zat Allahnya. Tujuannya harusnya seperti ini. Jadi tujuan itu harus jelas. Arahnya kita tahu. Lalu memulainya dulu kita tahu. Gitu. Nah, dalam perjalanannya itu dipimpin dan ditolong, digendong, dibawa. Oke. Jadi jangan khawatir ya Mas ya. Jangan khawatir. Dan tenang aja. Segala beban-beban kotoran juga dibersihkan. Oke. Dalam perjalanan itu sambil dibersihkan. Pokoknya diurus saja semua. Kayak itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Al-Quran di dalam hati kita tuh luar biasa. Iya, oke. Itu sih. Jadi diskusi kita santai ya hari ini. Ya biasa sih Mas, santai tapi jelek. Oke, jadi sekarang lebih tahu lagi bicara tentang Shirathul Mustaqim itu ternyata ya mungkin dengan paradigma populer ada yang mengungkapkan Shirathul Mustaqim itu seperti rambut di belah 7. Ya oke. Tapi begitu kita masuk lebih dalam lagi dengan kesadaran lebih dalam lagi ternyata maknanya juga lebih luas lagi gitu. So, ya balik lagi. Tergantung lihatnya dari mana. Kalau kita melihat dari kita sendiri melakukan perjalanan itu sendiri kembali kepada Allah, tadi saya udah bilang itu dibalik semua dimensi, susah banget sampai situ, pasti nggak nyampe-nyampe. Makanya disebutnya rambut di belah 7 kan gitu. Iya. Itu Tapi mungkin, kalau dari sisi Allah, apa sih yang nggak mungkin? Nah, itu mungkin mau menggambarkan yang tadi kali ya Mas ya, jauh tapi dekat. Makanya kalau rambut di belah 7 kan susah banget gitu, tapi ya balik lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi kasih sayang Allah. Jadi ya rasanya kalau Shirathul Mustaqim yang penting bersedia kali ya Mas ya. Ya, berserah. Itu esensi dari Islam kan? Itu esensi dari Islam. Jadi, aduh Mas, ini yang aku dapat banget sih, membuat jadi nggak khawatir sebenarnya. Karena ternyata apa yang perlu kita khawatirkan, orang kasih sayang Allah melebihi dari apapun gitu. Dan ketika kita in track atau on track di jalannya itu dan mau bersedia, dan tadi Allah tuh memimpin di depan, betul, dia akan merangkul dan menggendong kita semua gitu. Wah iya betul. Merangkul, menggendong, memimpin. Wah, itu indah banget sih Mas. Oke Mas, mungkin summary sedikit sebelum kita pindah ke episode berikutnya. Iya, jadi ini tuh kembali ke Allah, bersama Allah selama-lamanya, itu tujuan hidup sejati yang seharusnya dari kita semua sebagai zat Allah atau diri kita yang sejati. Ini juga tujuan Allah dalam memberikan kehidupan kepada kita, dikasih hidup, dikasih alam, dikasih semua tuh tujuannya ini, yaitu agar kita dengan kesadaran sendiri, nggak pakai dipaksa, nggak pakai diiming-iming, sadar bahwa ini adalah perjalanan yang sangat indah, bukan sebuah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan atau jalan mendaki atau jalan berbatu, bukan, tapi dibilangnya Shirathul Mustaqim, yaitu jalan lurus, jalan yang mudah, jalan buat semua, asal kita mau mengawalinya dengan membuka hati seutuhnya, agar kita tuh dapat dibimbing, dipimpin, dibantu, ditolong, digendong di dalam jalan cahaya ini, sehingga kita bisa sampai kembali kepada Allah. Wah, luar biasa Mas. Tadi udah mulai keluar kata-kata cahaya tuh, dan mungkin saya penasaran banget tuh, kenapa Quran disebut cahaya gitu ya. Dan kita akan bahas di episode yang berikutnya kali ya Mas ya. Sip. Oke, thank you Mas Sony, luar biasa. Thank you. Shirathul Mustaqim ternyata dalam banget selama kita mau membuka hati. Shirathul Mustaqim itu jalan yang sangat lebar menuju kepada Allah, dan jangan lupa tujuan kita kesini untuk mau pulang seutuhnya kepada Allah. Semoga senantiasa kita berada di jalan yang tepat untuk kembali kepada Allah. Terima kasih. Kita ketemu di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you Mas Ani. Thank you Kang Abu semuanya.